Allah Roh Kudus, selamat datang di tempat ini. Sepanjang hari ini, di hari Minggu yang indah, jemaat kami akan berbondong-bondong datang. Sudah datang dari pagi, berbondong-bondong datang untuk ibadah di gereja, di rumahmu ini. Hamba mohon urapanmu, karena ini kesempatan untuk mengubah hidup banyak orang. Hamba minta urapanmu Tuhan, agar urapanmu betul-betul masuk dalam kehidupan setiap jemaat yang hadir, khususnya mereka yang hatinya haus dan lapar, untuk mendapatkan pewahyuan dan hikmat dari Allah, mendapatkan kekuatan baru dan kuasa untuk mengubah. Hamba mohon Kau memperbarui komitmen kami untuk hidup di dalam kebenaran. Karena itu sampaikan sabda kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu seperti fondasi yang membuat langkah-langkah kami mantap maju ke depan. Beri kami kemenangan. Beri setiap orang yang meminta sebuah kemenangan dari sorga. Sembunyikan hamba di balik salib Yesus, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar manusia hanya memandang kepada Tuhan Yesus dan mendengar suaranya. Kami tidak datang ke sini mencari pengkhotbah, mencari firman Allah. Sampaikan firman-Mu, hamba tak mampu, Roh-Mu yang memampukan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu, dan Tuhan hadir baik di sini maupun di setiap ruang-ruang yang tambahan di mana jemaat tidak cukup masuk kemari. Tuhan, hadirat-Mu sama di sana juga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tanpa terasa, seri pengajaran kitab Kisah Para Rasul sudah hampir berakhir. Saya berharap di dalam hati saya diam-diam bermimpi setiap jemaat mengikutinya dengan seksama, bukan asal-asalan. Saya lakukan bagian saya, sisanya adalah Anda. Semoga Anda sudah mengikutinya dengan baik. Kalau belum, kalau bolong-bolong, tidak kerjakan PR-nya, yaitu pasal-pasal tersebut tidak dibaca, masih ada 1 kali minggu lagi, belum terlambat. Yang lalu ya sudah, yang depan ini loh, jangan lupa. Karena saya yakin hidup Anda pasti akan berubah. Kami memberikan pengajaran dengan tujuan supaya mendatangkan kemenangan, bukan berteori belaka. Amin. Dan setiap kali saya menyampaikan satu seri pengajaran, ujungnya selalu ada PR. Sudahlah, itu bukan rahasia, itu rahasia umum, semua harus tahu. Jadi kita mendekati acara-acara di depan, minggu depan saya umumkan. Baik itu kuasa nama Yesus, kebaktian kesembuhan, maupun festival kuasa Allah yang akan diadakan nanti berapa bulan ke depan. Itu akan jadi PR kita bersama. Jadi siapkan hati untuk kita menginjil lagi. Amin. Di kebaktian pertama, saya sampaikan pasal 21, Anda perlu mendengarkan audionya kalau bukan menyaksikan videonya. Cari di Pustaka Raja Wali, pembelian itu adalah investasi. Saya bicara di kebaktian pertama, bedanya roh wahyu, roh hikmat, dan kehendak Tuhan. Saya jelaskan bagaimana kita tahun ini tidak boleh buat keputusan tanggung-tanggung atau plin-plan. Semua keputusan kita harus matang, seolah-olah kita tahu itu 100% kehendak Allah. Gimana caranya tahu? Saya jelaskan di kebaktian pertama. Bahkan sampai persoalan jodoh saya juga ceritakan. Bagaimana saya sendiri mengambil keputusan siapa yang saya pilih, dan istri saya juga. Saya harap istri saya tidak mendengarkan kebaktian pertama. Bagi yang muda-muda, ini akan mantap buat Anda. Tapi nggak cuma sampai perjodohan, sampai karir segala. Pokoknya tahun ini jangan sampai ragu-ragu dan bimbang. Jangan buat keputusan setengah-setengah. A, B, B, ya, tidak, sisanya urusan Tuhan. Nah, itu nanti dengarkan sendiri. Nah, kebaktian ini kita akan lompat ke pasal 24. Karena saya merasa tergerak untuk menyampaikan bagian ini. Jadi kebaktian 3 dan 4 saya sampaikan pasal 22 dan 23. Nah, sekarang kita lompat pasal 24. Karena setiap ibadah harus baca 4 pasal, bukan baca 1 saja. Nah, kita lihat sekarang judulnya, Paulus di hadapan Felix. Saya beri judul aja, subjudul dari Kisah Para Rasul ini adalah perjuangan orang benar, yang akan digambarkan lewat situasi pengadilan. Ketika Paulus bicara di depan Felix, itu melambangkan kita yang sedang berdiri di depan dunia yang gak beres dan bersih. Gimana kita bisa memelihara kebenaran di hati?
Gimana kita bisa membuat keputusan yang benar di mata Allah? Gimana kita bisa mempertahankan status sebagai orang benar di dunia yang kompromi dan cemar dengan dosa? Saya tidak khotbahkan tentang berkat. Berkat itu bahasa Surabayanya gampang. Sayang kalau berkat dijadikan visi hidup. Sayang. Itu sama dengan saya punya visi lulus SD. Berkat itu SD bagi Tuhan. Kuliahnya Tuhan itulah kekudusan. Yang itu ada, yang itu diberikan. Yang ini ada, yang itu diberikan. Jangan jadikan berkat visi hidupmu terlalu dangkal. Saya mau bicara tentang sesuatu yang mungkin tidak populer, bukan popularitas di dunia ini, tapi tetap dicari oleh Tuhan. Malah justru di akhir hidup kita saat penghakiman, itulah ukuran atau takaran Allah menghakimi setiap orang, mengadili setiap orang. Kebenaran. Tapi indah sekali. Hidup dalam kebenaran itu indah, bukan main. Ada janji Tuhan menyertai, katakan amin. Ada penyertaan ilahi, katakan amin. Karena itu saya kasih judul perjuangan orang benar, karena memang di dalam dunia ini kita harus berjuang. Orang benar kan bertunas, ini janji Tuhan. Kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan, yang berharap selalu kepadanya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Thank you. Kita baca langsung ayatnya. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Ayat pertama berhenti di sana, saya jelaskan sedikit background review. Paulus sedang dalam masalah karena musuh-musuhnya tidak melepaskan dia. Di hidup ini, sekalipun tergantung kita, sekalipun kita sudah berusaha untuk hidup damai dengan semua orang, pasti ada orang yang iri hati, minimal. Pasti ada orang yang ingin menjatuhkan kita dan keluarga kita maupun karir kita. Musuh tidak bisa dielakkan, pasti ada. Karena itu, kalau kita punya kebenaran tergantung reaksi orang, orang seperti itu kasihan sekali. Pasti jatuh bangun di dalam dosa. Hubungannya dengan Tuhan pun tidak akan kuat seperti pohon korma. Jangan pernah izinkan nasib Anda di tangan orang. Buat keputusan, jangan jadi makhluk kebetulan. Jadilah seorang pribadi berprinsip. Sedia payung sebelum hujan. Nanti kalau orang begini, Anda sudah pikirkan. Anda begitu, orang begitu, Anda sudah tahu apa yang harus Anda perbuat. Jadi Anda sudah harus merekam dulu di gereja respon dan reaksi Anda di dunia sana. Anda harus rekam dulu di rumah sebelum Anda keluar pintu rumah Anda berhadapan dengan pencobaan. Miliki pegangan. Dan di sini Paulus berada di sebuah kota dan musuh-musuhnya datang yang diprakarsai
gerakan melawan Paulus ini oleh imam besar saat itu. Gak tanggung-tanggung, pentolannya Ananias. Si Ananias itu traveling 75 km ke tempat di mana Paulus ditahan untuk cari gara-gara sama dia. Setan itu tidak akan tanggung-tanggung. Dia akan cari Anda dari ujung dunia. Sekalipun Anda ada di ujung bumi, dia pasti akan datang untuk menjatuhkanmu. Anda dan saya harus tahu, kalau kita nggak punya musuh yang adalah manusia, kita semua punya musuh yang adalah roh jahat di udara. Dan ini bukan fiktif belaka, ini firman Allah. Sebab kamu bukan menghadapi darah dan daging, itu bukan musuhmu, tapi lawanmu ialah penghulu dunia yang gelap, kuasa kegelapan, roh jahat di udara, kuasa setan. Setiap kita punya musuh dan mereka tidak akan ragu berjalan kaki 75 km untuk melihat Anda menderita. Orang Kristen tidak boleh polos lugu. Harus tahu, there is a force out there against you. Ada suatu kuasa di luar sana yang melawanmu setiap saat, setiap hari. Bahkan Ananias tidak sendiri. Dia bawa kroninya yang namanya Tertulus namun tidak tulus. Seorang pengacara jitu saat itu. Jangan terintimidasi ya. Kalau seolah-olah musuh kita punya resources atau punya sumber ini dan itu, kita juga punya. Orang yang hidup dalam kebenaran punya pembelaan Tuhan. Sana bisa bawa pengacara, tapi kalau Anda hidup benar di hadapan Allah, hasil terakhirnya bisa mengejutkan. Sana bisa punya uang, Anda tidak punya modal, tapi nanti akan ada muncul pembelaan dari tempat tidak terduga. Itulah janji bagi orang-orang yang hidup benar. Kebenaran itu punya kuasa, Anda harus tahu. Mari sekarang kita lihat ayat 2. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia di situasi pengadilan. Katanya, Felix yang mulia. Felix itu gubernur Roma saat itu di Yudea. Oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Berhenti sebentar sampai ayat 3. Ini adalah tradisi dunia hingga hari ini. Dalam pengadilan selalu ada yang disebut menyapa hakim dulu, yang mulia, sebelum menyatakan kasusnya. Lalu ada bela-membela terjadi. Di dalam hidup ini, di dunia ini, juga ada yang namanya prosesi. Adalah lobby-melobi. Di tempat kerja juga sama. Bukan cuma lobby sikut-menyikut juga banyak. Nggak usah di tempat kerja. Dari sejak kita sekolah, dunia itu terlihat warnanya. Kita melihat di sini suatu kebenaran yang merupakan yang membukakan, menyadarkan kita bahwa pencobaan yang kita alami itu nyata. Paulus sedang menghadapi musuhnya, tapi dia tidak pakai cara yang sama seperti dunia. Paulus yang menulis di dalam kitab Roma, jangan jadi serupa dengan dunia, jangan contoh mereka. Perbaharui akal budimu pakai firman Allah. Dan pakai cara Tuhan, bukan cara orang. Meskipun cara Tuhan tidak populer, cara Tuhan seolah-olah kerasanya seperti lemah dibandingkan dengan cara dunia yang jalan pintas. Percayalah, kalau Anda mau melihat kemenangan total, pakai cara Tuhan, bukan cara manusia, bukan cara dunia. Saya ngomong begini, gak tentu diterima. Ada banyak orang berkata, iya tapi di dalam dunia nyata, gak bisa. Kalau itu iman Anda, terjadilah. Kalau Anda mau lihat mujizat, terima firman dulu dengan rendah hati. Sebab kenapa? Tertulus memulai pembukaan speech-nya dengan menjilat sang hakim. Ini adalah lidah seorang penjilat yang jauh dari fakta. Sebab Felix, dalam pemerintahan Felix, tidak seperti yang dikatakan oleh Tertulus. Tertulus berkata, oleh usahamu ya Felix yang mulia, kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Padahal faktanya membuktikan dalam sejarah, pemerintahan Felix sebagai gubernur di Palestina saat itu diwarnai dengan huru-hara. Jadi kata-katanya dia itu tidak benar. Felix ya senang lah, karena dia bukan orang Kristen, dia tidak tahu kebenaran. Dijilat, ya senang. Siapa tidak suka dijilat kalau sejuk? Dia senang, tapi di hati, terus terang, percayalah, di hati orang yang tidak kenal Tuhan pun, dalam hatinya Tuhan taruh yang namanya conscience atau hati nurani. Dia bisa membedakan kebenaran dengan tidak. Dia senang itu senang cuma sementara. Jadi Tertulus pakai cara kotor, atau kalau tinju itu low blow, pukul di bawah.
Nah, di dalam dunia kerja juga sama. Yang lainnya semuanya menjilat, kok aku gak ikut-ikutan. Jangan, Jemaat Mawar Sharon, jangan ikut-ikutan. Yang lainnya saling sikut, saling jegal kok. Kalau aku gak dijegal, kalau aku gak jegal orang lain, aku dijegal nanti. Jangan ikut-ikutan. Di luar sana banyak lidah tidak bersunat. Jangan, bahasa Surabaya, melok-melok. Karena kelihatannya mereka berhasil. Dengar baik-baik, berhasilnya sementara. Polling membuktikan Barack Obama dipilih, kenapa? Polling membuktikan George W. Bush kenapa terpilih. Padahal Amerika secara society masyarakat sudah bergeser dari norma Alkitab. Doa di sekolah pun tidak ada. 10 perintah Allah itu diambil dari mahkamahnya. Yang namanya patung 10 perintah Allah itu loh. Diminggirin. Mereka mencoba menyingkirkan orang-orang dunia di sana yang anti Kristus lewat berbagai cara, karena mereka semua orang elit mencoba menyingkirkan sisa-sisa kekristenan dari negeri Paman Sam. Ya kan? Bahkan sekarang gay marriage di mana-mana bersuara luar biasa, pernikahan sesama jenis. Seolah-olah kalau di media siapa yang menentangnya langsung turun popularitasnya, termasuk apabila selebriti terkenal. Kelihatannya kalah hawa nih kebenaran. Alkitab yang mengatakan kebenaran di mana sudah terdesak sampai belakang. Dicari pun gak ada. Kelihatannya. Tapi selama masih ada Roh Kudus di dunia ini, ingat satu hal, selama masih ada gereja Tuhan belum diangkat lewat pengangkatan di akhir zaman, maka dunia ini yang paling gelap sekalipun di hatinya masih ada nurani. Kebenaran masih memerintah. Jadi kalau Anda mau menang total, harus lewat jalur kebenaran. Lewat jalur curang, menang sebentar, ujungnya akan tertangkap, ujungnya pasti celaka, percayalah saya. Jangan pernah Anda terkecoh melihat orang lain melakukan cara begitu naik pangkat, tapi nanti Anda akan lihat ujungnya beda. Ujungnya beda. Jangan ikut-ikutan. Orang benar akan hidup dalam kebenaran dengan segala resiko, mungkin lakon menang belakang. Mending saya lakon menang belakang daripada ditangkap di belakang. Mending kita sabar, karena zaman ini semuanya instan. Yang gak instan, gak populer. Padahal kemenangan yang sifatnya puas batin dan kekal permanen sifatnya, turun-temurun sampai kepada anak cucu tak habis-habisnya, seperti lagu yang saya nyanyikan tadi dengan suara merdu, itu hanya didapatkan lewat kesabaran. Saya kembali lagi ke polling itu. Barack Obama dan George W. Bush dulu dipilih. Ternyata dari voting suara terbanyak di Amerika masih membuktikan kebenaran masih bertata di negeri yang sebegitu antikristus sekarang. Mereka dipilih karena norma-norma keputusan-keputusan mereka dulu mendekati norma-norma Alkitab. Rakyat Amerika tetap memilih presiden yang melaksanakan firman Allah. Di negeri di mana rasanya kekristenan lenyap, tidak terlihat di mana-mana. Ternyata itu cuma minoritas yang punya kuasa dan duit, punya uang dan punya posisi, mempengaruhi legislatif, mempengaruhi semua parlemen, segalanya. Padahal ujungnya di hati setiap orang, rakyat semuanya masih memelihara kebenaran. Sekalipun banyak orang tidak hidup di dalam kebenaran, mereka masih mengidealkan kebenaran sebagai ideal mereka. Banyak orang masih berkata gini loh, iya kebenarannya sih gitu, tapi ya memang aku tidak sanggup. Hanya karena orang tidak hidup dalam kebenaran bukan berarti kebenaran telah binasa di dunia ini. Termasuk di tempat kerja kita. Ada banyak orang yang hidup dalam rasa malu karena dia gak bisa mencapai kebenaran itu. Tapi kalau ditanya dia mengaku, jangan contoh hidupku. Bisa mengerti maksud saya ya? Banyak orang hidup gak benar, tapi ujungnya selalu berkata, nak jangan contoh papa ini gak baik. Berarti kebenaran masih menang telak di dunia ini. Kenapa saya ceritakan semua ini? Ini hubungannya apa dengan Anda dan saya? Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan. Di sekolah contohnya, semua teman-temanku bicara bahasa kotor. Semua yang gak bicara begitu malah justru aneh. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Percayalah itu cool cuman sementara. Saya ajarkan sama anak-anak saya. Jangan keluar kata-kata miso, bahasa Surabaya. Bukan karena kamu anak pendeta, tapi karena kamu adalah anak Tuhan Yesus. Saya gak peduli orang lain pikir apa tentang keluarga saya. Sebab sebagian besar orang memikirkan tentang dirinya setiap waktu. Tidak akan gilirannya memikirkan keluarga kami.
Gosip itu cuman enaknya 5 menit. Setelah itu orang mikirkan rambutku gimana, bajuku gimana. Saya beritahu kalau kamu dan aku, kalau kita sekeluarga hidup dalam kebenaran, itu karena kita punya status adalah anak Tuhan, kita orang benar, bukan karena apa kata orang. Bapak, Ibu, Saudara, jangan ikut, ajarin sama anak-anak Anda juga. Dan juga jangan ikut-ikutan di sekolah maupun tempat kerja. Jikalau yang lain pakai kata menjilat. Pada waktu Tertulus menceritakan, menjilat si Felix, saya bisa rasakan Paulus gregetan di hati. Aku pasti kalah ini kasusku. Sebab dia pakai cara yang dilarang Tuhan dalam hidupku. Aku gak boleh pakai cara yang sama. Pernahkah gak merasa dengan gregetan melihat, seperti kata pemazmur berkata, setiap kali aku melihat orang fasik, aku iri hati, hampir terpleset aku, hampir tergelincir. Kok bisa ya mereka pakai cara gitu? Aku gak boleh. Lalu kita merasa, kasihan deh lu, tepuk-tepuk sendiri berkata demikian. Seolah-olah jadi orang Kristen malang sekali, ini gak boleh, itu gak boleh. No, ganti cara pandangnya. Kalau Tuhan berkata jangan pakai cara dunia, jangan serupa dengan dunia, itu karena itu tidak akan berhasil. Tuhan tidak pernah suruh kita puasa dari sesuatu yang baik. Kalau Tuhan bilang jangan ikut-ikutan, itu karena itu nanti ujungnya akan gagal total. Kita akan lihat nanti, Tertulus kalah. Saya kasih bocoran. Paulus gak gregetan, andai aku bisa, aku akan pakai cara yang sama. Lihat orang lain jegal-jegalan, tapi Tuhan, aku hidup dalam kebenaran. Tapi kenapa 5 tahun ini aku kerja di kantor ini gak naik-naik pangkat juga? Itu temanku, aku bisa tuding siapa saja yang pakai cara sikut-sikutan sekarang sudah jadi wakil manajer. Aku kok masih tetap di sini? Gak apa-apa, nyanyilah. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Stay put. Tetap tinggal. Saya ajak lihat ya. Ayat yang ke berapa ini sekarang? 4. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, Tertulus bilang sama Festus, by the way, Lus, engkau sudah menghabiskan banyak waktu dengan semua kata-kata flattery atau kata-kata jilatanmu. Aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Ya. Saya bisa rasakan, lihat Felixnya tertawa, bangga. Tapi di hati Felix yang gak respect sama Tertulus. Sama-sama tahu dia bohong. Kadang-kadang kita itu direspek sama orang itu kita ya senang, tapi di hati juga kamu dasar pura-pura. Betul nggak? Terus terang aja. Di dalam hati pejabat pun sama-sama tahu di hati, cuman menolak untuk menerima kebenaran itu aja. Karena itu saudara-saudara, jadilah yang langka, hiduplah dalam kebenaran. Yang kayak gini susah dicari. Memang sekarang kelihatannya merugi, tapi gak apa-apa. Merugi seumur hidup pun patut dibela nih. Mau tahu kenapa? Karena adanya kebangkitan Tuhan. Hidup sekarang ini sebentar saja. Andai kata kita seperti nabi-nabi perjanjian lama sampai ujung hidupnya gak ngalami promosi, gak apa-apa. Mereka dipromosikan Tuhan sekarang di sorga. Anda dan saya jadi orang Kristen harus punya kebangkitan sebagai sentral iman kita. Kita harus tahu, andai kata Habakuk, di dalam kandang sapiku tidak ada satu ekor sapi pun. Andai kata pohon ara tidak ada buahnya, pohon zaitun tidak ada minyaknya, domba, kambing tidak ditemukan di kandang, aku tetap berbahagia, bagianku ialah Allahku. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, aku tahu Tuhan sanggup untuk melepaskan saya dari api ini. Tapi andai kata Tuhanku tidak melepaskanku, aku tidak akan tunduk kepada Baalmu. Kebenaran itu panggilan tidak bisa tercabut dari hidup orang percaya. Anda harus hidup di dalamnya, obligasi kita setiap waktu, setiap hari. Andai kata tidak ada promosi, tidak ada pembelaan pun, kita tetap harus mati dalam kebenaran. Kebenaran itu harga mati. Banyak orang hari ini suka bicara soal berkat, which is good, gak apa-apa. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Banyak orang bicara tentang peperangan rohani, memenangkan jiwa-jiwa. Iya juga, tapi kalau Anda baca di Alkitab sebagian besar doa itu doa untuk holiness pribadi, kekudusan pribadi. Allah lebih suka membangkitkan teladan, mujizat itu di tangannya, daripada membangkitkan orang pembangkit mujizat, tapi di mana-mana punya anak di sini sana. Paham maksud saya, Bapak Ibu? Mari saya ajak kita untuk return to Christ holiness.
tahun ini. Kembali kepada kekudusan itu. Saya tidak akan khawatir, di mana ada kekudusan, di situ ada Allah bekerja. Tidak usah diminta, mujizat pun akan terjadi. Lihat ini, dia bahkan pakai masih, aduh ini masih ngoceh nih, Tertulus. Sama sekali nggak tulus. Ayat 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Maksudnya Paulus, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Bahkan dia memanggil Paulus Nasrani, segala saya sarankan di tempat kerja Anda jangan menyebut diri Anda sendiri atau saudara seiman Anda Nasrani. Sebab Yesus pun tidak disebut begitu. Mau tahu kenapa? Nasrani adalah sebutan dari Nazaret. Itu adalah waktu dipakai pada zamannya Tuhan Yesus adalah untuk menghina keilahiannya. Mana ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Beritahu di tempat kerja Anda, saya orang Kristen. Saya orang Kristen, saya seperti Kristus. Dituduh macam-macam. Saya orang Kristen, I am a Christian. Waktu di Palestina, kemarin waktu saya berkhotbah, saya memperkenalkan diri seperti ini. Dan membuat semua gempar di pasar. Semua orang yang pegang senjata langsung angkat senjatanya gini, langsung jaga lihat kanan kiri, sebentar lagi bom meledak. So, saya Philip Mantova dari Indonesia, I am a radical Christian. Semua langsung angkat senjatanya begini, jaga-jaga. Saya adalah orang Kristen yang radikal. Saya tidak takut ditembak karena pernyataan itu. Karena memang demikian. My Jesus doesn't only come from Nazareth, He's Christ Himself, the Christ Himself. Anda harus bangga dengan status Anda dulu. Karena menurut dunia, menurut hematnya dunia, kalau Anda terlalu bangga dengan status Anda, mungkin Anda akan dikucilkan, mungkin Anda justru akan disingkirkan, mungkin Anda akan dirampok segala kesempatan untuk dipromosikan, untuk naik gaji, untuk diperhatikan, untuk dicintai. Jangan percaya. Sebagian besar orang di dunia ini masih kagum dengan orang Kristen. Remember that. Kekristenan itu privilege. Itu seperti orang memegang paspor ambasador. Itu seperti orang yang memegang, orang Amerika kan bangga dengan paspornya. Itu kayak orang Amerika pegang paspor USA. Aku, I'm an American. Kayak begitu. Percayalah, banggalah dulu. Saya ajari di sini orang benar harus bangga dengan statusnya. Tentunya nggak konyol, nggak gila. Saya orang Kristen. Lalu habis itu kita berbuat salah. Kalau ada salahnya cepat bereskan, lalu banggalah kemudian. Di sini dia sebut Nasrani segalanya. Coba lihat ya Paulus ya. Paulus pakai cara ya Pak. Kita lihat sekarang ayat 10. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Nah, giliran Paulus sekarang. Kira-kira dia menjilat nggak ya? Kira-kira Paulus ini nanti akan pakai cara yang sama dengan Tertulus atau nggak ya? Tertulus adalah cara normal. Bapak Ibu Saudara, cara normal. Itu cara dunia saat itu yang dibawa-bawa sampai hari ini. Semua orang kalau mau sukses, ya harus menjilat kanan kiri. Harus. Itu caranya. Paulus melawan arah, namun dia tetap bijaksana. Bukan orang yang kaku, ya. Dia bukan seorang jihad Kristen, bukan. Dia nggak perlu pakai cara yang bodoh. Orang ini pinter sekali, Paulus ini. Namun dia tidak kompromi. Coba lihat kata-katanya. Lalu, maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku di hadapanmu. Lalu dia beberkan perkaranya. Stop sebentar di ayat 10 saya jelaskan. Paulus punya lidah. Tetap digunakan ikut sistemnya dunia. Karena sistem saat itu untuk bicara membela diri, untuk menyatakan sebuah kasus di pengadilan, harus menyapa hakim dulu. Dia tidak memulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Buyarlah kasusnya langsung. Itu kebodohan dalam situasi itu. Bukan berarti doa itu kebodohan. Dia nggak gandeng tangan dengan semua. Mari kita berdoa lalu berbahasa lidah. Bisa copot jantung si Festus. Enggak. Dia pakai cara yang lumrah normanya saat itu. Hai Festus. Dia nggak menjilat. Harusnya menurut penilaian dunia langsung kelihatan siapa yang akan kalah. Mau tahu apa yang terjadi nggak?
Si Paulus cuma berkata gini, aku tahu bahwa sudah bertahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Lidahnya netral, tidak jauh dari fakta, dia jujur, namun bijaksana. Dan tanpa ragu-ragu, aku membela perkaraku di hadapanmu. Dia tidak menjilat, dia cuma menyatakan bahwa saya nggak ragu membela perkaraku. I trust you, Festus. Malah memberikan beban moral sama si Festus. Dengan hormat, Festus yang mulia, aku sudah bertahun-tahun, kau sudah bertahun-tahun jadi hakim. Jadi dia menyatakan, mengingatkan Festus akan posisinya. Mengutak-atik hati nuraninya lewat kata-kata. Luar biasa orang ini. Yang satu appeal to his pride. Paulus appeal to his conscience. Beda ya. Yang satunya appeal itu apa ya? Yang satunya berbicara kepada keangkuhannya, kesombongan Festus, dengan cara menjilat-jilat seperti anjing. Yang satu lagi tampil berbicara kepada nuraninya, namun tetap menghormati sang hakim. Luar biasa. Detik itu dunia berkata 1-0. Tapi di hati Festus ternyata sebenarnya Paulus sudah dimenangkan. Di hatinya Festus. Cuman Festus ini orang yang korup. Jadi dia gak berani ngambil keputusan karena dia ada agenda double. Tapi di dalam hati dia kagum sama Paulus. Saya ajak lihat berikutnya. Ya, karena itu Alkitab berkata jangan sampai engkau memperhatikan apa yang kelihatan. Yang kelihatan itu sementara, tapi apa yang nggak kelihatan itu yang kekal. Nah, ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran itu Anda dan saya harus percaya itu punya kuasa. Orang bisa nyangkal sana sini, omong kotor segalanya, di dalam hatinya dia tahu kok itu salah. Kalau Anda hidup benar, suatu hari pembelaan Anda akan datang dari Tuhan. Ayat 11, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Paulus mulai berbicara. Dia jadi pengacaranya sendiri. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Di dalam hati, Festusnya cuma begini aja, tapi dalam hati dia mengangguk-angguk. Sekalipun aku hakim yang korup, kata Festus, aku bisa lihat kok perkara mana yang benar. Aku langsung bisa lihat yang mana yang benar, yang mana salah. Orang dunia itu bisa lihat. Jangan pernah menganggap mereka itu buta total. Mereka memang belum terima Tuhan. Mereka menyangkal kebenaran. Menyangkal loh ya, bukan menyadari loh ya. Mereka menyadari kebenaran. Ya, karena itu kalau kita memberitakan Injil sama orang, jangan takut untuk ditolak, dihina segalanya. Kata-kata kita itu pasti masuk. Kalau kita hidup dalam kebenaran, orang itu tahu kok yang benar yang mana. Tahu. Ayat 13, dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang sudah tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Coba perhatikan saya sebentar. Jadi poin pertama dalam pengajaran ini sederhana. Kebenar hidup, orang yang benar mau hidup dalam kebenaran harus dimulai dengan kata-kata, dengan mulut. Harus dimulai dengan ini. Jangan ikut-ikutan. Pelihara kekudusan di lidah bibir kita. Tiap pagi minta sama malaikat Tuhan, sama Tuhan untuk taruh malaikatnya penjaga lidah bibir kita di sebelah kanan dan kiri. Jangan ikut-ikutan. Yang di sekolah, yang sederhana, jangan ikut-ikutan omong kotor. Yang di tempat kerja, jangan ikut-ikutan bersilat kata. Itu satu hal yang kita harus pertahankan dulu. Ya, lalu ayat yang ke-16 saya jelaskan lebih lanjut. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Sebentar di sana, berhenti. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan di pasal-pasal yang lain berdekatan dengan ini masih tentang si ini. Saya dari tadi bilang Festus ya. Felix, saya dari tadi bilang Festus terus ya. Ya, itu mungkin nama kecilnya dia. Salah ngomong ya.
Oke, yang nanti menyaksikan lewat video dan audio sampai detik ini ada penyalahgunaan nama, bukan Festus tapi Felix ya. Oke, kembali sekarang ke Felix ya. Festus itu nama kecilnya mungkin dari mamanya nggak dipakai lagi ketika dia jadi pejabat. Dasar pengkhotbahnya nggak mau ngaku salah ya begini. Suatu hari ada seorang pengkhotbah di sekolah minggu berkata, suatu hari ada satu orang pendek naik ke atas pohon. Dan dia berkata gitu, Lazarus naik ke pohon dan melihat Yesus lewat. Ketika Yesus setelah lewat, Yesus memanggilnya. Lalu ada satu muridnya berkata, "Bu, itu bukan Lazarus, tunggu dulu." Si ibu sudah sadar dia salah sebut nama. Yesus melihat kepada dia yang Lazarus yang pendek naik ke atas pohon dan berkata, "Lazarus, turunlah." Itu tempat Sakeus. Baik, sekarang kita kembali ke Felix. Oke, Felix di mana ya? Saya beritahu sebelum dan sesudahnya pasal-pasal yang berhubungan dengan Felix. Si Felix sempat bicara nanti ketika dia berbicara kepada raja. Dia berbicara kepada raja yang ada, dan dia ketika Agripa, di hadapan Agripa, Bernike, Felix berkata, waktu dia menjelaskan bagaimana Tertulus dan rombongannya datang untuk bersaksi, pada waktu masih dijilat, si Felix diam saja. Tapi nanti waktu dia bicara dengan sesama pejabat, Felix berkata, "Ini loh orang-orang datang pakai teriak-teriak segala." Kelihatan dari nadanya waktu di dalam pasal berikutnya yang saya bahas minggu depan, Felix tidak respect dengan Tertulus dan semuanya. Dia diam hanya karena dia menikmati keangkuhannya. Tapi di dalam hati dia diam-diam tahu kok. Akhirnya Agripa, Felix sama-sama setuju. Paulus ini gak punya salah apa-apa. Harusnya sudah bisa dilepaskan. Luar biasa ya. Kalau sampai Anda tidak bisa dipromosikan karena kebenaran, sabar saja. Kalau sampai orang yang sikut-sikutan seolah-olah bisa naik dapat kepercayaan lebih, saudara, ada harga di baliknya. Gak ada orang dunia ini mau kasih Anda favor tanpa bayar dengan mereka. Mereka pasti minta Anda bayar dengan jiwa Anda, memberikan pada mereka apa yang dosa yang mereka inginkan. Jadi kalau tidak lewat kebenaran, janganlah naik dari satu tempat ke tempat yang lebih tinggi lewat caramu. Kalau Anda berkumpul dengan teman-teman dan mereka menerima Anda karena Anda mau omong kotor bersama dengan mereka, itu bukan penerimaan. Itu karena Anda memberikan kepada mereka apa yang Tuhan larang. Mereka mau itu. Jadi dari awal Anda harus tahu, kalau sampai Anda dapat teman, dapatkan lewat kebenaran. Anda dapat kerjaan, dapatkan lewat kebenaran, karena Anda ahli bekerja dan Anda memang adalah aset bagi perusahaan itu. Kalau Anda memang mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, suatu berkat, dapatkan lewat kebenaran. Kalau nggak lewat kebenaran, it is not free. Itu jalan pintas, tapi ujungnya Anda bayar mahal. Paham Bapak Ibu Saudara? Itulah sebabnya dari sejak muda saya membuat keputusan. Tuhan ajarkan, saya nggak mau ikut-ikutan cara orang muda. Saya lihat sana sini bisa berhasil, saya nggak mau ikut yang begitu karena ujungnya mahal. Dari awal saya berkata, saya mau jadi begini, mau jadi lebih, semuanya akan saya peroleh dari kebenaran. Kalau saya nggak peroleh, berarti belum waktu Tuhan. Bukan berarti kaku loh ya, tetap harus pakai hikmat di lapangan. Namun saya tidak akan kompromikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan di sini mendapatkan suatu bisnis contohnya dengan cara yang sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Please, tahan nafsu Anda, sebab belum saatnya Tuhan memberkati Anda mungkin di situ. Amin Bapak Ibu. Felix akhirnya lihat dari caranya dia ngomong aja sudah langsung jelas dia nggak respect sama mereka. Nah, kita lihat di sini ayat 16, Paulus mengajarkan sesuatu luar biasa. Dia berkata, sebab aku ini senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini harus menjadi standarnya orang Kristen di dalam marketplace dimanapun mereka ditempatkan. Kita harus berusaha. Kata berusaha di sana aktif dalam bahasa aslinya. Betul-betul kata yang super aktif. Berusaha untuk hidup dengan nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ada orang berkata rugi kalau hati nurani yang murni. Tidak, manusia bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Ada suatu hari nanti mereka akan tergerak atau mereka terpaksa menaikkan Anda karena mereka memang membutuhkan orang yang bisa membersihkan. Jadi saya berbicara kepada Anda di sini secara profetik bahwa promosi Anda akan datang dari Tuhan, bukan dari orang. Apapun juga dalam pekerjaan Anda. Aku senantiasa berusaha. Kata berusaha di sini adalah
adalah kata yang aktif. Pak, itu seolah begini loh. Kalau andai kata Anda bersalah di tempat kerja, jangan lari kemana-mana. Selesaikan di sana. Kalau Anda berbuat salah di depan mata anak-anak Anda juga perlu minta maaf di situ. Kalau Anda melakukan sesuatu yang fatal di atas mimbar, bereskan kembali ke mimbar yang sama, bicara dan ralat. Itu kata berusaha. Kata berusaha itu bukan cuma membeli, tapi menebus kembali apa yang hilang dari tanganmu. Itu maksudnya Paulus. Aku itu hidup dengan hati nurani murni itu bukan berarti aku itu tidak pernah berbuat salah. Aku hidup dengan hati nurani murni itu berarti bukan cuma yang di depan aku persiapkan untuk benar, tapi di belakang yang salah aku ralat satu persatu di tempat di mana aku jatuh. Ketika Paulus berbicara dengan orang Yahudi, ketika di pasal yang ke-23, tidak saya bahas di sini, Paulus berbicara, lalu tiba-tiba ada satu orang tua bicara dari jauh, tampar dia. Ternyata adalah imam besar. Paulus ngomong sesuatu loh. Di pasal 23. Allah yang akan menamparmu, hai kamu, tembok yang dikapuri putih-putih. Semua orang terkejut dan kaget. Berani sekali kamu berbicara sama imam besar kayak begitu. Paulusnya berkata, aku gak tahu loh dia imam besar. Karena itu adalah pengadilan mendadak. Si imam besar tidak bawa jubahnya zaman itu. Waktu diberitahu suruh tampar, Paulus membalas. Paulus emosi, tapi emosinya pun tetap benar. Karena ada ayat yang berkata, orang yang menghakimi orang sebelum ada saksi itu melanggar hukum. Bagaimana kamu berkata orang yang tahu hukum Taurat, kok sekarang melanggar hukum Taurat dengan suruh orang tampar aku, biar Allah menamparmu. Tapi setelah dia ditegur di depan umum, Paulus itu rendah hati, meralat di depan umum juga. Dia berkata, saudara-saudaraku, saya tidak tahu bahwa dia imam besar. Memang Alkitab berkata, jangan pernah berbicara kasar terhadap pemimpinmu. Saya kagum sama orang ini. Ini yang disebut di pasal berikutnya, dia bicara sama Felix, aku selalu berusaha hidup dengan nurani murni. By the way, setelah Paulus berbicara gitu, Tuhan menampar Ananias 10 tahun kemudian. Kata-kata Paulus terjadi. Ananias mati, dibunuh, rumahnya dibakar ketika dia lari masuk ke dalam istana Herodes. Ananias adalah orang yang jahat, korup, dan penuh kekerasan. Ini mati beneran. Luar biasa ya. Paulus bukannya tanpa salah. Dia pernah bicara gitu sama imam besar. Tapi dia ralat. Dia gak ralatnya lalu tiba-tiba di belakang sana salaman sama Ananias. Sorry ya pak. Enggak. Dia salahi orang di mimbar, dia benarkan di mimbar. Dia salahi keluarganya, kembali ke keluarganya. Anda salahi bisnis partner Anda, kalau Anda hidup dalam kebenaran, kembali ke bisnis partner Anda. Anda ambil 200 juta, kembali ke orang yang Anda ambil, kasih 220 juta. Why? Bunganya. Itu baru namanya hidup dalam kebenaran. Dan saya tahu masih ada orang-orang di sini belum hidup dalam kebenaran Tuhan itu. Tapi kebenaran diri sendiri. Aku uang 200 juta. Aku datang ke gereja, tak kasih perpuluhannya. Itu namanya pencucian uang. Sekelas dewa. Karena tidak ada yang tahu. Anda pulang merasa seperti nuraniku bersih. Aku sudah kasih untuk memuliakan Tuhan. Aku berusaha hidup dalam hati nurani murni. Paulus berkata, aku adalah orang benar yang bertunas di dalam rumah Tuhan. Pohon korma, tumbuh subur, turun-temurun, tak pernah habisnya. Pembelaan Tuhan. Di hidup ini pun aku tidak akan tunduk dengan Baal sekalipun Tuhan tidak tolong. Kalau Anda salah orang, Anda tidak bisa wash dengan perpuluhan. Tidak bisa. Perpuluhan. Bahkan kalau perlu nggak usah kasih perpuluhan. Kasih dulu yang 200 juta itu. Apa yang harusnya Anda kasih ke gereja, kasih ke orang itu. Supaya nanti ketika Anda jadi anggota gereja Mawar Sharon, jangan dicercah orang gereja kok kayak gitu. Saya jadi pendeta, kalau Anda bawa 220 juta sekarang, saya beritahu, Anda mau kasih perpuluhannya, 200 yang Anda ambil, plus perpuluhannya gereja ini, saya minta serahkan ke orang itu semua. Gereja Mawar Sharon tidak mau dicelah dengan adanya Anda di dalam gereja ini. Karena ini rumah Allah, bersih sifatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup benar, itu mengundang kuasa. Kalau kita bisa kayak begitu, ibadah kita itu penuh dengan emas mulia. Akan banyak orang yang datang ibadah kita cuma sekali doang, seperti Esther masuk ke dalam ruang raja satu malam langsung jadi ratu. Saya berdoa atmosfer gereja Mawar Sharon ketika kebaktian itu begitu bersih. Orang datang langsung diperkaya, orang datang langsung dipromosikan. Harus begitu dalam nama Yesus.
Kanker datang, sembuh. Amin. Hidup dalam kebenaran. Mari kita membuat sebuah komitmen to personal holiness. Itu tantangan gereja masa kini. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit ayat yang ke-20. Namun, biarlah orang-orang jahat yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apa yang mereka dapati ketika aku dihadapkan ke mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang kuserukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini diperhadapkan kepada kamu. Ayat 20-21, setelah pembelaan Paulus, tidak ada lagi suara dari pihak Tertulus. Paulus inilah janji bagi orang benar. Inilah perjuangan kebenaran. Orang yang hidup benar dikasih Tuhan satu berkat. You and I would always outthink our enemy. Anda dan saya yang hidup dalam kebenaran akan selalu sanggup untuk lebih cerdas dan lebih cerdik dari musuh-musuh kita. Tiba-tiba Paulus ini gak pernah sekolah hukum, dia sekolah teologi ya. Bisa mengucapkan kata-kata yang melumpuhkan Tertulus, pengacara dan pihak hukum sana. Dia berkata seperti ini, kalau memang ada orang yang gak suka sama aku, tuntutan mereka itu kadaluarsa, itu dari Yerusalem, sekalian kalian di Kaisaria. Kalau mereka memang mau ada tuntutan, harusnya bukan dari mulut Tertulus. Harusnya dari orang-orang Yerusalem yang sekarang datang ke sini, bukan orang yang KTP-nya Kaisaria. Saya mikir, wow, waktu saya baca ini orang pintar, karena di zaman itu di dalam jurisdiksi Roma, untuk Anda membawa kasus, Anda harus disidangkan di kota di mana kasus itu ada. Zaman itu di Roma begitu. Paulus loh, tidak tahu hukum, tiba-tiba dikasih hikmat. Ini janji Tuhan buat orang benar. Anda bisa menjawab orang-orang yang akan mempertanyakan iman Anda. Dan jawaban Anda akan penuh dengan salah satu karunia dari 9 karunia di 1 Korintus yang dicatat oleh Paulus. Kata-kata hikmat. Anda mengucapkan sesuatu yang boom, jackpot. Membuat deal terjadi. Karena mulut orang benar kalau dijaga, akan menolongnya pada saat waktunya. Akan menolong dia pada waktu dia paling membutuhkan. Tapi mulut orang fasik akan menjegal dia, membuat dia jatuh ke lubang kata-katanya sendiri, harus menelan ludahnya sendiri. Ini janji Tuhan. Karena itu saya dari awal saya punya komitmen, ya Tuhan, jagai mulutku. Sehingga dari mulutku keluar berbagai hal-hal yang baru. Jangan sampai aku terjegal oleh mulutku sendiri. Titanic itu cerita apa? Yang membuat kapal berkata, even God himself cannot sink this ship. By the way, it wasn't even God who sank the ship. It was just es batu, baby. Yang membuat kapal itu berkata, Tuhan sendiri tidak bisa tenggelamkan kapal ini. Yang menenggelamkan kapal itu bahkan Tuhan gak ikut-ikut. Cuman es batu saja. Jatuh semua Titanic. Mulut orang fasik, mulut orang fasik. Tuhan pandai menangkap mulut orang fasik dengan mulutnya sendiri. Tapi mulut orang benar diberkati. Hati-hati. Paulus berkata, Tuhan menamparmu meskipun dia salah. Karena dia gak salah secara hukum. Dia memang, tapi dia tahu dia ralat. Langsung Tuhan berkata, catat punyanya Paulus, dia mulut orang benar, tampar Ananias 10 tahun lagi. Ditampar beneran, mati. Be careful, kalau Anda berhadapan dengan orang benar, apa yang diucapkan terjadi. So be careful. Karena itu Tuhan berkata, jangan jama orang yang kuurapi. Mau tahu kenapa? Tuhan bukan mencoba menyelamatkan yang diurapi. Tuhan menyelamatkan yang menjama. Jangan jama kompor. Itu bukan berarti kita mau pelihara kompor, enggak mau beli kompor baru. Kalau kita beritahu sama anak kita jangan jama kompor, kita ngeman atau menyayangkan jarinya. Tuhan bilang, hati-hati jangan berhadapan dengan orang benar. Aku beserta dengan dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tahu begini, saya langsung mengambil sebuah pilihan. Saya harus berdiri di pihak orang yang menjama atau di pihak orang benar. Saya mau di pihak orang benar. Karena itu dari kecil, dari muda, saya membuat keputusan untuk hidup dalam kebenaran. No matter what, no matter what. Saya tidak mau ikut-ikutan dengan cara dunia. Apalagi cara dunia yang dijalankan oleh gereja. Jangan ikut-ikutan Bapak Ibu Saudara. Amin. We will be able to outthink our enemy. Outthink our enemy. Lalu ayat 22. Tapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan meneguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan. Dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Ini luar biasa. Si Felix tahu benar-benar, itu saya garis bawah ini di Alkitab saya.
Sebenarnya anak Anda yang berontak sama Anda, yang Anda beritahu firman berkali-kali itu tahu kebenaran kok. Cuman menguji Anda. Tahu. Jadi jangan Anda jemu-jemu memberitahu firman sama dia. Jangan Anda terkecoh dengan yang kelihatan. Sebab kita orang beriman hidup dari yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Tapi yang kelihatan lebih mendikte kita karena lebih nampak, lebih nyata, lebih mencekam. Jadi kalau dia nggak ngerti, tahu di hatinya itu salah. Dia tahu itu salah. Ingat satu hal, Roh Kudus belum dicabut dari dunia. Jadi orang-orang sekeliling Anda itu ada kesadaran di hatinya. Mereka tahu. Jadi jangan Anda putus asa untuk memberitahu firman kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Felix ini loh, orang korup aja tahu. Benar-benar di hatinya dia tahu benar akan jalan Tuhan. Itu kata-kata luar biasa loh. Tahu benar jalan Tuhan. Kalau ada orang yang sampai diangkat karena sikut-sikutan, pakai cara yang salah diangkat, itu karena orang yang diangkat juga sama korupnya, yang mengangkat juga sama korupnya, punya sama-sama kebutuhan. Nanti ketika sudah manis hilang, sepah saling buang, itu hukum rimba di dunia, tusuk-tusukan. Siapa yang nanti outlive the world? Orang benar. Yang akan bisa lebih awet dari orang dunia. Ini luar biasa. Kalau memang ya sudah ada muatan politik dalam tempat kerja Anda, pakai cara apapun tidak berguna loh, tahu nggak? Kalau sudah ada muatan politiknya, mau main sogok lobian gimana, percayalah ujungnya hasilnya tetap akan sama. Jadi kalau kebenaran seolah-olah tidak bisa menolongmu sekarang, apapun tidak akan bisa menolongmu. Jangan pernah menyesali Paulus apes. Enggak, Paulus ini mengalami penderitaan yang harus. Dan dia melihat kanan kirinya. Kalau kebenaran tidak bisa tolong aku, apapun tidak bisa tolong aku. Menjilat si Felix pun aku tidak akan bisa luput dari hukumanku. Jadi lebih baik aku jadi orang yang jujur dan benar. Sebab pembelaanku nanti akan direservasi kemudian oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda belum bisa kemana-mana, Anda stuck dalam hidup ini, di sini, tidak bisa apa-apa. Tetap hidup benar. Sekalipun bunga bakung tidak ada di padang. Kenapa? Kalau kebenaran tidak bisa tolong Anda, apapun tidak bisa tolong Anda. Kalau bisa tolong, Anda malah justru bocor habis-habisan. Tapi ujungnya, hasilnya sama persis. Kalau kebenaran tidak bisa tolong, apapun tidak bisa tolong Anda. Lebih baik belajar sabar seperti Paulus dan menantikan, dan strategi Tuhan akan kasih nanti. Amin Bapak Ibu. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama dengan istrinya Drusilla. Drusilla seorang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Ini si Felix nih ternyata. Kenapa dia tidak melepaskan Paulus, tidak menolong Paulus? Karena dia masih punya agenda untuk disenangi oleh orang Yahudi, karena dia masih dapat sesuatu, dapat upeti. Memberikan uang kepadanya, karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Perhatikan ayat ini. Si Felix menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan pada Yesus. Paulus berbicara sama Felix tentang kebenaran, penguasaan diri, self-control, dan penghakiman. Dan Felix jadi takut. Waktu dia takut, dia sembunyikan rasa takutnya dengan cara, nanti kita ketemu lagi. Kalau ada kesempatan baik, aku panggil engkau. Oke, beberapa hikmat di sini. Ketika kita hidup dalam kebenaran, orang akan kagum. Yang kagum bukan cuman lama-lama, kebenaran tidak semalam. Lama-lama kita punya reputasi di tempat kerja. Dan reputasi itu modal kita. Ingat ini ya, Anda bisa hari ini tidak punya modal uang, suatu hari Anda akan dipinjami uang. Yang nanti yang minjami uang itu yang akan maksa Anda untuk mau menerima uangnya. Kenapa? Karena dia kehabisan stok orang percaya. Karena semua orang itu butuh seseorang di dunia kerja. Kalau Anda punya reputasi yang Anda bangun bertahun-tahun, jangan dikompromikan dengan apapun juga. Karena itu modalmu terbesar, modalku terbesar, itu bukan uang. Kalau kita jatuh pun karena kita apes, nanti suatu hari orang-orang yang melihat kalau kita jatuh, mereka ikut turun minimal. Kalau nggak ikut jatuh, akan belani kita. Dan karena itu, saya mau dorong Anda semuanya untuk pegang erat-erat reputasi itu. Ketika kita jadi orang benar, nanti yang mengagumi kita bukan cuma orang benar, orang salah pun akan mengagumi kita. Orang jahat pun akan mengagumi kita. Jangan heran, orang-orang yang hidupnya benar akan berdiri di hadapan raja-raja dan melayani mereka. Nah, suatu hari ketika Anda dipanggil oleh orang-orang yang ada di atas sana, jangan terlalu cepat mengklaim bahwa seorang publik figur sudah terima Tuhan sebelum ada bukti pertobatannya. Disinilah banyak orang yang
yang kasihan. Ada orang yang berkata, oh si ini bertobat hanya karena menyanyikan satu kali lagu pujian, dianggap sudah jadi orang Kristen. Banyak orang-orang gereja Tuhan itu punya satu kelemahan. Ketika si artis A, si politikus A, si pemimpin negara A rasanya pernah manggil pendeta datang kumpul makan bersama-sama, langsung disebarluaskan. Si pendeta ini terima Tuhan. Si pemimpin ini terima Tuhan. Hati-hati. Anda tugasnya cuma hidup benar. Allah akan membawa Anda ke tempat tinggi. Itu janji Tuhan. Kalau Anda sudah di tempat tinggi, jangan jual kebenaran itu untuk pamor diri. Banyak orang berkata, si artis A, iya, si siapa? Cico bertobat. Si siapa bertobat? Hanya karena pernah memanggil pendeta atau mau ketemu sama pendeta didoakan, bukan berarti dia jadi orang Kristen. Enggak tentu, siapa tahu orang-orang ini hanyalah public relation saja, melakukan itu hanya untuk citra diri. Hati-hati, jangan gampang menyebut si ini tokoh agama itu bertobat. Kalau memang betul-betul bertobat, malah justru sembunyikan identitasnya supaya dia bisa bertumbuh normal sebagai jemaat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau lihat si artis ini bertobat gak? Miley Cyrus bertobat. Sudah lihat terakhir? Belum saya rasa. Ini Paulus luar biasa. Dipanggil sama si Felix. Paulus tidak gembar-gemborkan. Si Felix dipanggil untuk melayani Felix. Tapi Felix gak mau terima Tuhan. Dan kalau Anda suatu hari, saya bernubuat, dipanggil oleh orang-orang besar, pastikan Anda merepresentasi Kristenan dengan benar. Sebab di mata orang-orang yang punya kuasa, kekristenan itu seperti agama lemah. Rasanya kalian itu kalau nggak punya Tuhan itu rasanya nggak bisa kerja, nggak punya Tuhan itu nggak punya motivasi, nggak punya Tuhan itu rasanya nggak bisa selamat, nggak punya keyakinan, takut mati, nggak. Kalau Anda dipanggil pada orang besar, saya bernubuat karena saya percaya ke depan nanti Anda akan jadi kepala bukan jadi ekor. Katakan amin. Saya kasih pesan dari pesan gembala. Kalau Anda bertemu dengan orang besar, pastikan ketika Anda setelah dipanggil mendoakan kebutuhannya. Biar baik jenderal maupun presiden pun maupun konglomerat atau siapapun juga, atau dosen atau rektormu atau siapapun juga, pastikan Anda membawa 3 agenda Paulus ini. Bicara juga sama mereka tentang kebenaran, bicara tentang penguasaan diri dan penghakiman. Kekristenan itu tidak lemah. Cerita mereka bahwa akan ada kebangkitan orang mati, di mana segala sesuatu akan berubah. Tatanan yang kuasa menjadi bawah, bawah menjadi kuasa. Di saat itulah perbuatan kita akan dinilai semua. Beritahu mereka, sekalipun nanti ujungnya Anda disingkirkan karena mereka ketakutan. Felix ketakutan. Saya diizinkan Tuhan bertemu dengan beberapa orang, bahkan beberapa orang besar. Bukan cuma di Indonesia, di beberapa negara. Ketika saya duduk, saya respect dengan mereka. Yang pasti ketika makan sama orang-orang yang besar, siapapun juga yang tidak butuh sama kita, ingatlah, taruhlah pisau di lehermu, jangan ingini makanannya. Sebelum pergi dari rumah, makanlah 60% kenyang. Supaya Anda tidak menginginkan nasinya. Ketika sudah berbicara dengan mereka, mendoakan kebutuhan mereka, tanya dulu kebutuhannya, karena kita harus masuk dengan kasih. Ujungnya selalu ingatkan bahwa Tuhan kita itu berkuasa. Tunjukkan kekristenan secara nyata bahwa yang namanya orang-orang yang paling berkuasa di dunia ini pun suatu hari akan dihakimi oleh Tuhan. Saya pernah sekali bicara seperti itu dengan satu orang. Saya nggak mau cerita lebih terbuka. Waktu saya tanya sama orang itu, saya tanya langsung, orang yang besar. Saya tanya, saya nggak mau bilang di negara mana. Ketika saya berbicara sampai satu titik, saya tanya sesuatu, orang itu langsung menyetir pembicaraan ke hal yang lain. Dan saya tahu dia takut. Saya tanya sama dia tentang organisasi masyarakat yang dia ciptakan. Langsung sekelit ke hal yang lain. Saya meresikokan diri tanya seperti itu. Dan langsung dia berbelit. Saya berkata, Tuhan, aku makan sama orang ini adalah untuk memastikan dia masuk ke dalam jalan yang benar. Bukan karena aku minta kemudahan karena kenal dengan koneksi. No. Saya berdoa dalam nama Yesus. Jemaat Mawar Sharon, ingat satu hal. Anda semua ada di dalam marketplace di mana-mana. Anda akan dibawa Tuhan jadi saksi kepada raja-raja. Jangan pikirkan bisnis sendiri dan karir sendiri. Pikirkan jiwa orang dengan siapa Anda makan. Jangan kasar karena dia adalah orang yang di atas Anda. Belajarlah untuk hormat Felix yang mulia. Tapi ujungnya bawa orang itu kepada kebenaran penguasaan diri. Dan kepada yang namanya penghakiman yang akan datang. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin.
Saya ngomong begini kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang Kristen di gereja-gereja di Indonesia yang tidak dilengkapi sampai taraf ini, di mana kalau berhadapan dengan orang-orang begitu, akhirnya sama dengan orang dunia. Sama saja ujungnya, cuman bedanya di gereja. Jangan sampai seperti ini. Saya bersaksi di sini akan ada orang-orang yang akan ketemu dengan jenderal-jenderal, dengan raja-raja di setiap bidangnya, dengan presiden-presiden. Di dalam nama Yesus, Allah akan membawa pekerjaan Anda ke tempat-tempat yang tinggi. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terakhir ayat 27 lalu selesai. Tetapi sesudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Perkius Festus. Nah ini Festus sungguhan kan? Saya bilang kan gak salah kan? Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saya garis bawahi, setelah 2 tahun Felix digantikan. Saya garis bawahi, Felix digantikan dan Paulus tetap. Sekalipun Paulus tetap di penjara, tapi ada suatu pesan profetik di sini. Orang yang hidup benar lebih awet dari musuh-musuhnya. Lebih awet. Perhatikan saya sebentar. Berapa orang yang mau membunuh Yesus ketika bayi? Satu-satu mati dulu. Betul nggak? Berapa orang yang mau penjarain Paulus segala yang satu-satu diganti? Orang yang hidup benar nggak tentu dapat instant help, pertolongan langsung. Tetapi lihat, musuh-musuhmu akan usang seperti pakaian. Engkau akan mewarisi negeri, engkau dan anak cucu. Saya kagum dengan Billy Graham. Amerika punya banyak presiden, tapi dia termasuk gembala Amerika. Si Billy Graham melayani berapa presiden di Amerika saja. Berapa generasi presiden? It's still the same Billy Graham. Satu-satu mati. Richard Nixon mati. Nixon itu ketika kena Watergate segalanya, yang call pemerintah berikutnya, administrasi berikutnya, tolong diampuni, please pardon him. Itu Billy Graham. Please pardon him. Kalau enggak itu sudah dihukum. Billy Graham turun-temurun pemerintahan. Satu persatu mati dulu. Billy Graham masih hidup hingga hari ini. Itulah berkat orang benar. Silih berganti orang-orang berkuasa. Orang benar di tempatnya dimintai nasihat. Selalu tetap berdiri di posisi itu. Saya berdoa jemaat Mawar Sharon semuanya, panjang umur, hidupnya bermakna, berbuah sampai Tuhan datang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Firman yang saya sampaikan barusan bukan cuma pengajaran. Kalau Anda peka secara rohani, Anda akan merasakan ada nubuatan. Saya bernubuat di sini akan ada orang-orang yang dibawa Tuhan begitu tinggi. Akan ada orang-orang yang dibawa Tuhan begitu hebat. Di kebaktian 2 ini saya rasakan ada pemimpin-pemimpin yang akan Tuhan munculkan di hari-hari esok. Kasih waktu 10 tahun Anda akan bisa melihat ke belakang. Ada banyak sekali orang-orang di sini diurapi luar biasa nanti. Bukan sebagai pendeta pengkhotbah, tapi Anda punya mimbar nanti adalah tempat kerja atau di mana Tuhan membawa Anda. Nanti Anda akan lihat satu-satu terbuka pintu pelayanan yang tidak bisa dibuka oleh Gereja Mawar Sharon sebagai gereja institusi. Jemaatnya diutus kanan kiri oleh Tuhan. Saya berdoa engkau menerima pengurapan seperti ini. Angkat kedua tanganmu. Terimalah pengurapan Tuhan. Terimalah pengurapan dari Tuhan. Terimalah promosi dari Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Aku bernubuat akan ada orang-orang yang dibangkitkan Tuhan. Anak-anak muda yang akan jadi hebat. Orang-orang tua yang dapat mimpi-mimpi lebih besar dalam nama Yesus Tuhan. Utus jemaat kami kemana-mana ya Tuhan Yesus. Membawa pesan kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang kepada raja-raja di dunia ini di dalam nama Yesus Kristus. Ora magapata kamaya shana namata kamaya ralamaya maramataka. Hina maramara lamaya maralamaya maya shana namata kamaya. Hina maralamata kamaya ramata kamara lamaya shana namata kamara lama. Oh Tuhan, hamba berdoa Engkau berkati ya Tuhan. Cipta, ya Tuhan, urapi ibu-ibu rumah tangga. Sehingga pengajaran mereka akan anak-anak mereka karena mama yang paling dekat di rumah. Agar mereka menciptakan, ya Tuhan Yesus, menciptakan orang-orang yang seperti tunas-tunas yang paling diurapi. Hamba berdoa ya Tuhan, di sini ada mama-mama yang akan mempersiapkan anak-anak yang jadi besar suatu hari jadi generasi anak panah. Dalam nama Yesus, orama kata kayaban. Semua kita berbahasa lidah, kita berdoa orama kata kayashana. Urapi sampai anak-anak kami Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan. Ini kami minta Mawar Sharon ini special breed. Mawar Sharon ini special breed, bibit unggul. Mawar Sharon bibit unggul yang tua, yang muda, bibit unggul semua. Tuhan taburi dengan benih emasmu, taburi dengan benih emasmu dalam nama Yesus. Angkat Tuhan, angkat Tuhan. Kami komitmen hidup dalam kebenaran. Kami komitmen gereja kanan kiri mau kompromi. Kami tidak akan hakimi, tapi kami tidak mau ikut-ikutan. Kami mau berdiri di atas dasar kebenaran. Urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Urapi mereka anak muda dalam studinya. Tidak mau ikut-ikutan punya lidah penjilat. Tidak mau ikut-ikutan punya lidah kotor, lidah dusta.
dalam hadirat Tuhan, saya agak molor sedikit aja. Sabar dengan saya. Saya barusan melihat Nikodemus. Tuhan bilang itu Nikodemus. Saya melihat dalam penglihatan ada Nikodemus datang pada malam hari. Datang ke jemaat kami satu-satu. Tuhan sudah sediakan Nikodemusmu. Orang-orang yang akan datang sembunyi-sembunyi kepadamu dan berkata, meskipun dia yang tak promosiin, kamu bantu aku ya, kamu jadi orang kepercayaanku. Mungkin ada orang-orang yang mau save muka, tapi nanti akan ada orang-orang penguasa-penguasa yang datang kepadamu, orang-orang penting yang tak mau diketahui. Mereka akan datang beritahu, aku percaya kamu, aku kasih berkat ini ke kamu, aku kasih job ini ke kamu ya, jangan bilang-bilang ya. Karena meskipun yang situ sana sini kasih aku upeti, tapi kamu yang aku percaya. Nanti akan ada orang-orang seperti ini. Berkat orang benar mulai dicurahkan. Saya bisa lihat, ini sekarang masih lihat Nikodemus itu datang. Orang membawa berkat pada malam hari kepadamu. Karena diam-diam ternyata kebenaranmu memancar seperti terang. Tuhan sucikan, kuduskan jemaat kami. Kalau ada salah di masa lalu, tolong Tuhan tutupi. Tuhan sucikan. Kirimkan Nikodemusmu. Kirimkan orang-orang yang datang dengan diam-diam kepada Yesus. Simpatisan, orang-orang yang simpatik kepada jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada. Kirimkan ya Tuhan di dalam baik orang biasa, orang besar dalam nama Yesus. Malam-malam kirimkan customer yang baru. Kirimkan ya Tuhan klien, partner yang baru. Kirimkan agen-agen yang baru, supplier yang baru, cabang-cabang yang baru dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan Nikodemus. Kirimkan. Kita akan terus berbahasa lidah sampai saya berhenti melihat. Saya lihat terus ini Nikodemus datang. Banyak sekali tua muda, segala jenis orang besar, orang biasa mulai datang mencari Anda karena Anda benar, karena Anda punya reputasi orang benar, karena Anda punya reputasi, Anda punya
iman, berkat dari Bapa. Ya, setiap berkat-berkat finansil, berkat-berkat jasmani, kesembuhan, berkat terobosan, promosi, anak, keturunan, berkat itu diberikan sekarang. Tuhan, unlock, buka kunci itu ketika doa berkat ini semua sah cair kayak sebuah cek tanda tangan. Jadi, tanda tangannya bubuhkan sekarang Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pengurapan dari Roh Kudus, pengalaman baru pulang dari sini. Saya merasakan dalam spirit saya ada banyak mujizat bagi banyak jemaat. Terimalah ini semuanya dengan iman, terimalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengasihimu, bersinarlah terang bagi dia. Hidup dalam kebenaran, itu komitmenmu satu-satunya, komitmenmu satu-satunya seumur hidup. Jangan lupa, perjuangan orang benar akan diindahkan oleh Tuhan. Tetap hidup benar, jadilah jemaat yang betul-betul suci dan kudus di mata Allah. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.